Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Malik Hidayat. Saya di sini sebagai direktur perusahaan. Tugas saya yang pertama memimpin tim dan mengatur jalannya perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mengawasi semua proses pembuatan produk. Perkenalkan, nama saya Silvi Maisara sebagai manajer produksi yang bertugas untuk mengatur pembuatan diorama, menyiapkan alat dan bahan, serta memastikan produk selesai dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Alzan Syakira Prasanti sebagai manajer desain. Pekerjaan manajer desain yang pertama ada mendesain bentuk diorama yang akan dibuat. Yang kedua, menyesuaikan desain yang cocok dengan tema siklus akhir. Yang ketiga, menentukan konsep tampilan agar lebih menarik untuk dilihat. Gana Safira Madani, absen 9 dari kelas 11-7. Jabatan saya di perusahaan ini adalah sebagai manajer keuangan yang bekerja untuk mengatur dan mengelola biaya produksi, lalu untuk mengelola anggaran perusahaan. Perkenalkan, nama saya Mediana Rasal Putri. Di sini saya sebagai manajer pemasaran yang bertugas untuk menjelaskan produk kepada konsumen, menyusun promosi, dan menjelaskan manfaat produk kepada konsumen. Saya Maika Melia sebagai manajer operasional yang tugasnya yaitu mengecek alat berfungsi, menguji proses siklus air pada diorama, dan memastikan hasil rapi sesuai dengan tujuan. Lalu produk diorama yang kami buat ini menampilkan beberapa unsur utama seperti matahari, awan, laut, daratan, tumbuhan, serta bagaimana proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi secara jelas. Lalu keunggulan produk ini juga yaitu awannya dapat digeser sehingga kita bisa melihat bagaimana proses pergeseran awan dan turunnya hujan secara langsung dan jelas. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang pertama ada key partners atau mitra utama. Pihak yang membantu jalannya usaha kami yaitu supplier bahan kerajinan untuk menyediakan bahan, sekolah atau institusi pendidikan sebagai tempat penggunaan produk, jasa pengiriman untuk distribusi, dan influencer edukasi untuk membantu promosi. Lalu ada key activists atau aktivitas utama. Kegiatan utama perusahaan kami adalah mendesain diorama, proses produksi dan perakitan, melakukan promosi, serta mendistribusikan produk ke konsumen. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Yang kami butuhkan adalah bahan pembuatan seperti kardus, cat, plastik, dan lem. Lalu kreativitas tim dalam desain, tenaga kerja dari anggota kelompok, serta alat pendukung produksi. Yang keempat ada value proposition atau nilai yang ditawarkan. Produk kami menawarkan media pembelajaran visual yang menarik, sehingga memudahkan siswa memahami siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi secara nyata. Selain itu, bisa dipakai berulang kali dan tampilannya kreatif. Yang kelima ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kami menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, memberikan edukasi penggunaan produk lewat video atau tutorial, menerima pesanan desain khusus, dan memperhatikan masukan dari pelanggan. Yang keenam, ada channels atau saluran distribusi. Produk dipasarkan melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, media sosial seperti Instagram dan TikTok, penjualan langsung ke sekolah, serta pameran pendidikan. Customer segment, target pelanggan. Jadi target kami adalah sekolah seperti SD, SMP, SMA, terus guru IPA atau geografi, orang tua yang ingin media belajar untuk anak, lembaga bimbingan belajar, dan toko alat peragam pendidikan. Selanjutnya yaitu cost structure, yaitu struktur biaya. Biaya yang dikeluarkan meliputi bahan baku, proses produksi, promosi, pengiriman, dan upah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Pendapatan diperoleh dari penjualan diorama, paket bundling dengan buku penjelasan, pesanan desain khusus,
serta workshop cara membuat diorama. Cara menggunakan diorama ini cukup sederhana. Pertama, tunjukkan bagian matahari sebagai sumber panas yang menyebabkan air laut serta tanaman menguap. Selanjutnya, jelaskan bahwa uap air akan naik ke udara dan membentuk awan. Awan putih pada diorama ini dapat digeser secara manual untuk menunjukkan perpindahan awan karena angin. Pada saat awan berada di bagian presipitasi, itu menandakan terjadinya hujan. Air hujan turun ke laut dan daratan, kemudian kembali mengalir dan menguap. Fungsi atau manfaat diorama ini adalah sebagai media pembelajaran visual dan interaktif agar proses siklus air dapat dipahami secara lebih nyata, tidak hanya melalui teori. Fungsi atau manfaat diorama ini adalah sebagai media pembelajaran visual dan interaktif agar proses siklus air dapat dipahami secara lebih nyata, tidak hanya melalui teori.